Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan pertama kali kita akan membahas tentang kalam ataupun kalimat. Jadi, kalam ataupun kalimat dari segi penggunaan umumnya itu dibagi menjadi dua, yakni kalimat lazim dan kalimat mutaaddi. Yang populer disebut di dalam istilah bahasa Indonesianya adalah SPK untuk kata lazim, sedangkan SPOK adalah untuk kata mutaaddi. Subjek, predikat, objek, keterangan. Sedangkan yang lazim adalah subjek, predikat, keterangan. Seperti contoh berikut ini. Aku sedang berdiri di kelas. Kata ini melambangkan kata lazim, yakni hanya membutuhkan subjek, predikat, dan juga keterangan. Jadi mahal syahidnya adalah sedang berdiri. Jadi kata sedang berdiri ini adalah kata lazim, yang mana pada struktur kalimatnya tidak membutuhkan pada objek atau sasaran. Kemudian berikutnya contoh kata SPOK atau kata mutaaddi adalah Robin sedang atau telah melihat Ma'ruf di kantin. Kata sedang melihat atau telah melihat ini menjadi kata mutaaddi yang mana dia membutuhkan pada objek. Jadi sedang melihat Ma'ruf berarti dia membutuhkan kata objek. Ini disebut adalah kata mutaaddi. Sedangkan yang di atas sedang berdiri ini disebut dengan kata lazim. Baik, berikutnya untuk berikutnya dari kata SPK ataupun SPOK, maka kita mengambil bagian pada P-nya dulu, yakni predikat kata atau kata kerja, yang mana ini dibahas di dalam tasrif istilah. Jadi dalam sebuah kalimat jumlah hurufnya itu masing-masing terdiri dari dua, yakni ada yang berjumlah 3 huruf yang sering disebut dengan fi'il sulasi, ada predikat yang berjumlah 4 huruf yang mana sering disebut dengan fi'il rubai. Kemudian dari kedua pembagian tersebut ini ada yang murni asli, yakni disebut dengan mujarot, ada yang imbuhan atau kata imbuhan, yakni sering disebut dengan mazid, fi'il mazid. Jadi nanti ada istilah fi'il sulasi mujarot, ada fi'il rubai mujarot, ada fi'il sulasi mazid, ada fi'il rubai mazid. Kemudian di dalam fi'il sulasi mujarot itu terdapat 6 bab yang saya ambil contoh satu di rumusannya adalah rumusan wazan fa'ala. Sebenarnya ada 6 bab, saya ambil contoh satu saja, yakni fa'ala. Ini adalah untuk nanti membuat sebuah susunan kata, membentuk susunan kata. Jadi rumusannya adalah fa'ala apabila menemukan kata 3 huruf asli, 3 huruf kata yang berjumlah 3 huruf asli, rumusannya adalah fa'ala. Sedangkan ketika kita menemukan 4 huruf asli, maka rumusannya nanti adalah wazan fa'lala. Berikut adalah hanya satu bab di wazan fi'il rubai mujarot. Jadi ketika menemukan fi'il rubai mujarot, maka rumus atau untuk membentuk sebuah kata ini patokannya adalah dengan rumusan fa, la, la. Ada 4 fa, ain, lam, dan la. Kemudian berikutnya adalah di fi'il mazid.
Di dalam fi'il mazid itu ada pembagiannya, yaitu baik di fi'il sulasi mazid ataupun di fi'il rubai mazid. Di dalam fi'il sulasi mazid adalah memiliki beberapa rumusan. Yang pertama, ada yang mazid atau imbuhan satu kata, satu huruf. Ada fi'il sulasi mazid yang ditambahi satu huruf, maka 3 ditambah 1 menjadi 4, yakni sering disebut dengan rubai. Jadi nanti nyebutnya adalah fi'il sulasi mazid rubai. Ada 3 bab, yang saya sebutkan hanya satu, yakni wazan af'ala. Ada fa'ala, ada fa'ala. Saya ambil contoh di sini, rumusannya adalah wazan af'ala. Terus kemudian di fi'il sulasi mazid yang ditambahi 2 huruf itu menjadi 5 huruf, maka disebut dengan fi'il sulasi mazid khumasi. Sama, memiliki 3 bab. Saya ambil satu contoh rumusannya adalah di wazan atau rumusan ifta'ala. Hamzah, fa, ta, ain, dan lam ada berjumlah 5 huruf. Kemudian di fi'il sulasi mazid yang ditambahi 3 huruf disebut dengan fi'il sulasi mazid sudasi atau fi'il sulasi tambahan 6 berjumlah 6 huruf. Ada 4 bab. Saya ambil contoh rumusannya adalah di wazan istaf'ala. Hamzah, sin, ta, fa, ain, kemudian lam, ada 6 huruf. Kemudian di dalam rubai mazidnya ada yang ditambahi 1 huruf disebut dengan khumasi. Jadi fi'il rubai mazid khumasi ada 1 bab mengikuti wazan tafa'lala. Kemudian ada yang ditambahi dengan 2 huruf, namanya adalah fi'il rubai mazid sudasi. Jadi 4 ditambah 2 huruf jadinya adalah 6, disebut dengan fi'il rubai mazid sudasi. Wazannya ada 2. Saya sebutkan di sini adalah wazan atau rumus kata if, an, la, la.